berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk takwanya? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Takwa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah bagaimana orang yang beriman itu dia memikirkan tentang hari yang akan datang. Maka ini para ulama sekalian, para ulama coba mendekatkan dalam dua hal. Libat ada yang mengatakan artinya esok ya esok nanti di akhirat Allah. Karena kita hidup di dunia ini sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, ujung-ujungnya kita akan menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada libat yang kedua, kata para ulama tafsir, besok kita di dunia ini. Karena memang kita saat ini juga masih ada di dunia, sehingga orang yang beriman kalau dia bertakwa dan ingin dekat kepada Allah pasti senantiasa mengevaluasi dirinya, mewaspadai, berhati-hati betul apa yang akan dilakukan di kemudian hari pada sekalian. Nah, ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi kalau sudah kemudian kita membahas masalah bab-bab tentang evaluasi seperti ini, sering saya membahasakan kepada anda sekalian dalam setiap kesempatan majelis saya, dalam setiap pengajian saya pada zaman saya tentunya, dan insyaallah hari ini saya berikan kepada diri saya dan kita semua. Orang beriman, orang mukmin itu para jemaah sekalian beriman setidaknya harus punya dua karakter yang melekat pada diri seorang mukmin maupun mukminah. Apa itu? Yang pertama, al-kais wa faton. Kalau faton dalam bahasa Arab jelas artinya cerdas. Untuk saat ini datang selain menunggu panggilan Allah, menjalankan ibadah sholat Jumat, selain sebagai wujud ibadah, mendekatkan diri kita, bertakarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah juga sebagai penambah kecerdasan itu pada jemaah sekalian. Tapi al-kais, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kais mandana dana. Dalam sebuah hadis, al-kais mandana nafsahu. Orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti punya al-kais. Apa itu? Orang yang suka mengevaluasi dirinya. Untuk apa pada jemaah sekalian? Wa amila lima ba'dal maut. Karena orang yang cerdas pada jemaah sekalian adalah orang yang kemudian dia memikirkan bekal apa yang dia bawa barangkali dia suatu saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya coba menjauh sekali pada jemaah sekalian, siapa kita ini? Saya apapun kita ini pada jemaah sekalian, umur kita ini terbatas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amal umat kata Nabi, babaina sidina ila sabri. Umur umat Nabi Muhammad, umur umatku itu tidak usah menunggu, kata Nabi. Baina sidina ila sabri. Kalau nggak menunggu 70 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqrabu ma yajidu dzalik. Kalaupun ada yang lebih dari 60 dan 70 tahun, kata Nabi, itu sangat sedikit pada manusia. Maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah paham betul bahwa ternyata Allah menginginkan kita takwa, bukan hanya sebatas kemudian kita mendekatkan diri, tapi bagaimana takwa itu dengan kita mengevaluasi diri kita, memuhasabah diri kita, sehingga semakin dekatnya kita kepada Allah ada dengan bagaimana kita senantiasa mengevaluasi diri kita. Nah, ini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi teringat pada jemaah sekalian, jadi insyaallah menjadi renungan kita pada siang hari ini. Ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada 5 perkara, ada 5 poin, tapi saya tahu itu bagaimana waktu terbatas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qadamul abdi. Nanti ketika pada hari kiamat, sebelum bergesernya kaki salah seorang hamba ini, ditentukan oleh Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atau masuk ke dalam neraka Allah.
Kaki ini akan bergeser kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hatta yustal. Nabi tanya 5 perkara kepada manusia. Allah menanyakan 5 perkara. Dan 3 di antaranya, yang pertama adalah al-umrihi fi ma'aflah, umurnya dihabiskan untuk apa. Nah, ini juga Allah Subhanahu Wa Taala sering mendengar kita mendengarkan dari khotbah Jumat dari mubalik kita bahwa hidup kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan untuk beribadah kepada liya'budun kata Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak. Tapi kalau kita hanya memahami kepada sekalian, hidup kita ini hanya fokus pada ibadah yang makhluk. Waktunya sholat, waktunya puasa Ramadan, waktunya berinfak, habis waktu kita pada manusia. Maka orang yang tepat kata Nabi, orang yang cerdas kata Nabi, orang yang kemudian memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah, cerdas, bijak memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pandai memanfaatkan waktu, bohongan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak menyia-nyiakan sekecil apapun waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti ini, orang yang pandai memanfaatkan waktu, orang yang pandai memanfaatkan setiap kesempatan, hirupan nafas, kesempatan meluangkan waktu dari Allah, maka ini adalah orang yang Islamnya baik. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-Islam mar'utarku malayani. Tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka diri oleh Allah Subhanahu Wa Taala al-umrihi fi ma'aflah. Allah kita ini mereka sekalian berapa banyak Allah bersumpah atas nama waktu, wal fajr, wal duha, wal layl. Terakhir Allah menutup wal asr, demi waktu. Memang sesungguhnya manusia ini pada kita sekalian merugi atas nama waktu. Banyak waktu yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pandai dimanfaatkan. Banyak orang saat ini dengan berjalannya waktu dia lupa, dia tidak sadar bahwa kita ini berjalan terus di atas akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dekat kita dengan Ramadan, semakin dekat juga umur kita pada sekalian. Kita tidak pernah tahu. Tapi insya Allah kita semua masih dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kemudian yang kedua adalah sekalian wa al-jasmi fi ma'aflah. Jasadnya dihabiskan untuk apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini satu poin yang kemudian kita juga banyak lalai masalah jasad, masalah fisik. Banyak dari kita pada sekalian lalai mengevaluasi kita masalah yang satu ini. Padahal kalau kita ini dalam bab tasawuf nurus pada masalah para ulama terdahulu, bahkan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka adalah orang yang senantiasa banyak bersyukur kepada Allah, orang yang paling banyak berdoa kepada Allah dan senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk menjaga fisik mereka, karena mereka tahu pada sekalian semua fisik nikmat yang mereka terima, mereka rasakan. Mata masih bisa melihat, baca Al-Quran, lisan masih muda berzikir pada Allah, tangan masih muda berinfak, kaki masih muda melangkah ke masjid. Ini semua nikmat dari Allah. Dan ini nanti pasti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, mata dan pendengaran ibadah sekalian semua termasuk hati-hati kita, itu nanti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mohon di hari Jumat pada sekalian kita renungkan berapa banyak nikmat yang sudah kita rasakan, berapa banyak nikmat yang sudah kita miliki dan diberikan cuma-cuma oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukuri kita semakin dekat dengan Ramadan pada sekalian, tingkatkan kualitas ibadah kita, tingkatkan kualitas kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai semakin dekat kita dengan Ramadan, semakin jauh juga kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kedua.
wa 'an jasmihi fi maqamah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'an ilmihi bima fa'ala. Ilmu yang dihabiskan itu apa kata sekalian. Dan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk bab masalah tentang kemanfaatan kita untuk orang lain. Sering saya mengajak para jemaah sekalian, perlu mengerti kita ini. Sekian tahun kita hidup, mulai dari kita tumbuh anak-anak, remaja, dewasa, sampai terus kemudian kita menjadi usia lanjut. Kalau yang sudah usia 67 tahun, tanyakan dari kita kepada sekalian, sudah belum memberikan manfaat kepada orang lain? Saya masih belum bicara orang-orang yang gelarnya profesor, doktor, ini yang sekolahnya tinggi-tinggi. Saya masih belum bicara di situ. Diri kita saja. Sudah belum diri kita ini memberikan manfaat kepada orang lain? Diri kita ini sudah belum memberikan manfaat kepada istri dan anak kita, untuk tetangga-tetangga dan diri kita, atau mungkin sesama jamaah masih para jamaah sekalian. Mohon maaf sekali lagi kepada jamaah sekalian. Jangan-jangan kita jadi benar dalam kehidupan ini, menyusahkan orang lain, tidak pernah bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan karena misalnya sudah biasa memotivasi kita, ahlunas, ayo ahlunas, orang yang paling baik di sisi Allah, anfa'u linnas, kata Nabi, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan kata ulama nasihat kita seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia mengatakan salah satu tanda kehidupan kita ini, kalau ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan berkah dalam kehidupan kita, keluarga kita, rezeki kita, kehidupan kita, tanyakan pada diri kita, bima yunfa'unas, sudah belum keberadaan kita ini memberikan manfaat kepada orang lain, para jemaah sekalian. Apalagi menyangkut masalah ilmu. Saya yakin aku semua yang disifat bukan orang yang bodoh, orang yang pintar semua, ahli dalam bidangnya, ahli dalam bidang-bidangnya masing-masing. Ayo coba tanyakan pada diri kita, sudah belum memberikan manfaat kepada orang lain? Jangan sampai pada jemaah sekalian suatu saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan menjadi musuh terhadap apa yang kita miliki sendiri, karena kita selama hidup di dunia tidak mau berbagi kebaikan kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa wa faza tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hari ini saya masih selesai dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kullu bani adam khata'un